Halo Sobat Sokuk semua, jumpa lagi dengan saya Irfan. Pada kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Bung Eko, salah satu mahasiswa dan beliau sebagai aktivis atau ketua Forum Mahasiswa Mentawai. Mahasiswa adalah kalangan akademisi yang memiliki tempat tersendiri bagi kalangan masyarakat karena mereka memiliki potensi, kelebihan dan kemampuan. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Jadi mahasiswa adalah salah satu agen perubahan. Tentu kita sapa dulu narasumber kita yaitu Bung Eko. Selamat datang Bung di Studio Sokut. Ya, terima kasih sudah diundang ya. Jadi berkiprah sebagai mahasiswa, juga sebagai salah satu ketua Forum Mahasiswa Mentawai. Tentu di samping itu ada kesibukan-kesibukan yang lain. Mungkin tidak asing bagi kawan-kawan Sokut semua dengan Bung Nimus ini. Tentu kita ucapkan juga terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Jadi tema kita kali ini adalah terkait dengan peran mahasiswa bagi kehidupan masyarakat dan bagi kontribusi mahasiswa terhadap pemerintah juga. Nah, tentu sebelum kita beralih kepada pertanyaan, ada beberapa kawan-kawan dari Instagram yang memberikan pertanyaan kepada narasumber kita ini spesial dari akun Instagram Cidetabayo. Jadi ini sangat menarik ya, Bung. Ada yang bertanya, pertama mereka tanyakan itu, Bung Eko, kabar-kabarnya ini pernah dulu memulai karir di bagian YouTube ya, artinya merintis sebagai salah satu YouTuber. Tetapi akhir-akhir ini setelah Bung jadi ketua Forum Mahasiswa sudah jarang update. Apakah alasannya karena kesibukan atau sibuk kuliah sehingga jarang update? Kira-kira seperti apa itu tanggapannya, Bung? Ya, saya mulai 2019 buka channel YouTube dengan nama channel Bang Nimo. Ya, Bang Nimo 2019 sebelum COVID. Kemudian targetan kita adalah bagaimana isi channel itu untuk menampilkan tato tradisional Mentawai, kemudian hal-hal yang menyangkut kebudayaan Mentawai ya. Kemudian isu-isu juga yang berkembang. Nah, itu cukup berjalan bagus trafficnya waktu itu ya. Iya. Beberapa video kita upload soal tato tradisional waktu kita lagi hangat-hangatnya campaign untuk revitalisasi tato Mentawai. Nah, beberapa juga podcast juga kita coba isi dengan tamu-tamu undangan kita ya, yang sesederhana mungkin ya. Maklumlah podcast anak mahasiswa itu ya sederhana, tidak seperti podcast Studio Sokut yang luar biasa ini. Ya, saya speechless ya kan. Wah, ini ternyata kita bisa juga untuk membuat studio yang memberikan ide-ide dan gagasan-gagasan itu di 2019. Nah, kenapa stagnan? Terakhir itu video saya terkait advokasi kita di Desa Silawo, itu soal eksploitasi hutan. Eksploitasi hutan 1.500 hektar. Itu video terakhir yang saya lihat, dan sampai saat ini subscriber stagnan di 1.655 subscriber. Nah, kenapa stagnan? Ya, 2019 itu saya awal-awal kuliah, tidak terlalu sibuk. Kemudian pasca COVID kita dan kita semua itu di rumah saja, jadi cukup efektif lah untuk membuat konten-konten ya kan, tidak ada keluar dari rumah. Karena sudah mulai semester 5, 6, 7 dan 8 saat ini ya kegiatan cukup banyak, dan saya harus juga fokus menyelesaikan kuliah. Kemudian juga saya sebagai ketua forum juga sibuk juga organisasi. Nah, ini agar sebenarnya kenapa saya harus lebih mematikan kegiatan pada ini channel Bang, agar stigma atau konstruksi sosial yang sudah dibangun bahwa berorganisasi itu akan memperlambat kita kuliah, padahal sebenarnya tidak. Jadi saya ingin merubah paradigma itu. Saya angkatan 2019 masuk kuliah. Saya akan mencoba membuktikan, mudah-mudahan bisa cepat selesai.
saya akan membuktikan bahwa organisasi tidak mutlak memperlambat kita kuliah. Nah, sehingga saya batasi untuk membuat konten di YouTube karena konten saya rata-rata di Mentawai. Hanya lebih konsentrasi di artinya organisasi, masalah kuliah dan perkuliahan. Sehingga ini sejalan dan konstruksi sosial yang sudah dibangun masyarakat itu bisa dipasarkan dengan hal-hal yang kita lakukan. Itu bagusnya. Nah, baik, Bung, ada beberapa nanti kita sebelum masuk kepada sesi tentu di sini bahwa ada peran mahasiswa yang berbagai daripada akademisi yang memiliki tempat tersendiri yang kita sampaikan tadi. Dan fungsi mahasiswa itu sendiri ada yang menyampaikan bahwa mahasiswa sebagai penyampai atau penyambung lidah daripada pemerintah, menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pemerintah. Nah, sejauh ini di kegiatan organisasi, di samping Bung Eko sebagai ketua Forma, juga sebagai mahasiswa yang masuk kategori seperti apa yang disampaikan tadi, apa sih peran yang sudah dilakukan kawan-kawan ya terhadap kontribusinya terhadap dengan pemerintah menjembatani aspirasi masyarakat melalui jalur pemerintah? Ya, ini berbicara peran organisasi, sebenarnya saya akan melangkai fungsi dan peran DPRD sebagai representatif masyarakat ya kan. Nah, tapi saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa sebenarnya organisasi mahasiswa dibentuk untuk satu, berpikir, yang kedua membaca, yang ketiga adalah aksi. Sebenarnya 3 saja, sederhana itu saja. Ketika kita membaca, berpikir, dan aksi. Maka kita ya artinya itu menjadi salah satu wadah yang bisa lebih membina karakter kita yang tidak bisa kita temukan di akademisi ya. Nah, di Forma, di organisasi Forum Mahasiswa Mentawai Sumatera Barat, kita coba hal-hal itu. Artinya diterapkan ya, sehingga bisa mencoba melahirkan gambaran ini bagaimana mahasiswa itu lebih kritis persoalan isu-isu apa yang sedang dialami oleh seminimal mungkin persoalan yang dialami oleh masyarakat Mentawai. Nah, kira-kira ini Bung, kan juga salah satu mahasiswa artinya sebagai kontrol politik ini karena ada kaitannya dengan politik. Ini kan mau masuk pesta demokrasi nih. Kita artinya ini pemahaman daripada ideologi kawan-kawan mahasiswa sebagai yang memiliki wawasan yang lebih luas ya. Kan mahasiswa itu adalah sebagai salah satu kontrol politik, maksudnya mereka ini belum terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau dengan politik. Nah, kira-kira apakah kawan-kawan itu bisa membatasi diri dengan kondisi yang terjadi seperti sekarang kan, seperti misalnya Bung Nimus, ada Abang yang mencalon anggota DPR, apakah bisa membatasi supaya tetap menjadi kontrol sehingga masyarakat pun tidak melihat mahasiswa ini mereka lebih dominasi ke politik. Ya, ini menarik sebenarnya. Yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Iya. Ini makanya kita sebagai kaum intelektual perlu mencerdaskan masyarakat kita. Ini harus dipilah-pilah. Iya. Secara umum saya katakan bahwa format untuk mendeklarasikan calon itu tidak bisa. Secara kelembagaan itu tidak bisa. Tetapi sebagai warga negara kita punya hak pilih, hak konstituen, punya hak untuk dipilih dan punya hak untuk memilih sebagai warga negara. Tetapi sebagai lembaga Forum Mahasiswa Mentawai kita tidak punya hak. Kita harus setidaknya harus netral ya, siapapun yang nanti artinya itu ibaratnya sudah menjadi hak rahasia kita. Nah, kalau orang melihat saya misalnya saya dekat dengan seseorang karena dia salah satu caleg gitu kan, ya itu yang dikatakan Bang Nimus efek. Iya. Bang Nimus efek ya. Jadi Bang Nimus efek ya. Jadi kalau saya membawa arwah apa positif ya nggak jadi masalah kan. Nah, jadi Bang Nimus efeknya silakan saja. Tetapi sebagai ketua Forma, sebagai lembaga kita tidak bisa memberikan satu komitmen untuk. Ya. Baik Bung. Mahasiswa orang yang memiliki wawasan yang luas tentu harus bisa mendisposisikan diri ketika berada pada saat lingkungan beradaptasi dengan masyarakat. Karena salah satu peran mahasiswa adalah sebagai penyambung lidah pemerintah dalam hal bentuk regulasi. Artinya ada aturan-aturan yang diberikan yang dibuat oleh
itu tugas atau peran mahasiswa sebagai orang yang mensosialisasikan aturan tersebut. Apakah kawan-kawan pernah melakukan hal yang demikian? Ya, saya kasih contoh seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2020 tentang profesi kemahasiswaan yang tidak mengakomodir kebudayaan masyarakat. Budaya Kita coba itu bergabung dengan kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi mental bersama. Ini bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu secara tepat. Kan ada mungkin kamu berikutnya yang layak menjelaskan. Saya coba menyuarakan dalam konteks bagaimana membantu dampak yang akan kita rasakan nanti setelah undang-undang ini, termasuk dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat sekarang soal tidak diakomodirnya kebudayaan masyarakat. Ini saat ini belum, tetapi kelak ini akan terasa. Dan kita akan berupaya untuk menyuarakan itu, maka sampai kita aksi audisi dan beberapa kali. Mudah-mudahan. Artinya inilah sebenarnya bahwa mahasiswa sebagai salah satu agen perubahan atau agen change yang tidak bisa dianggap penting oleh masyarakat, bahwa tugas dan peran mahasiswa itu sendiri tidak hanya belajar di akademisi. Mengingatkan kita pada kasus 1998 ya, aksi terbesar yang menumbangkan Orde Baru, itu peran mahasiswa. Seharusnya kan ini menjadi motivasi bagi kawan-kawan bahwa kita, artinya peran mahasiswa ini sangat berperan penting di dalam perjalanan birokrasi pemerintahan. Nah, selanjutnya itu ada yang menarik yang terkait dengan mahasiswa juga sebagai salah satu orang yang kontrol sosial bagi masyarakat. Ini akhir-akhir kan banyak kita lihat kasus ya, seperti masalah sosial masyarakat. Ini terkait dengan, pernah kami bahas dulu sama Bu Kadis terkait dengan pelecehan seksual. Nah, di Mentawai sendiri kan persoalan kita agak mencuat kasus-kasus yang seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan Bung Mus? Saya coba dulu mengurai. Ya. Yang pertama adalah soal sensitivitas kita generasi muda. Bagaimana kita sensitif terkait isu-isu yang sebenarnya berkaitan. Ini ada banyak isu. Yang pertama itu kasus korupsi yang terjadi. Ini paling bahkan sampai sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi bagaimana kita sensitif dengan isu? Kalau hanya berharapkan sebagai generasi muda itu tidak cukup. Perlu memang gerakan-gerakan sosial masyarakat untuk mendobrak sehingga ada efek jerah, sehingga harapan masyarakat soal, karena kasus korupsi ini kan terkait pembangunan jalan ya, sehingga harapan masyarakat, harapkan jalan bisa terselesaikan dengan baik, aksesibilitas itu tercapai dan terwujud. Ini yang kita buat sensitivitas. Kemudian isu kekerasan seksual yang terjadi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini generasi yang kelak mereka itu adalah mengisi elemen-elemen baik misi baik sudah selainnya harus menjaga mereka sebagai aset mental. Itu juga dari generasi muda, jangan sampai kita rusak. Makanya ini ada perbedaan bahwa rata-rata di elemen masyarakat tidak tahu informasi soal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan itu harus disosialisasikan. Saya tonton itu pernyataan Bu Kadis ini, karena tidak cukup memang instansi dinas sosial itu perlu peran yang lain. Tapi bagaimana kita berkolaborasi? Saya sampaikan beberapa di pertemuan kami jejaring. Kita harus melakukan diskusi yang lebih formal antara kita dulu kan dengan sosial, dengan NGO, dengan hati dan lain sebagainya, elemen masyarakat serta tokoh masyarakat harus terlibat ya. Sehingga kasus-kasus ini tidak telah diselesaikan secara hukum. Nah, karena itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 23. Tapi sejauh mana masyarakat mengetahui?
itu isu-isu yang coba kita suarakan. Nah ini kita sebagai mahasiswa tergabung dalam lembaga bermasyarakat, kita itu menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan. Makanya di awal saya katakan bahwa sebenarnya kali ini saya ngomong ini seolah-olah melangkahi fungsi dan peran anggota DPRD ini, Tapi masuk sebagai representatif masyarakat. kan ya, dalam pelaksanaan pemerintah kan ada yang namanya oposisi, yang kontrol atau kawal pemerintahan dari luar pemerintahan itu sendiri. Memang legislator punya tugas khusus, kita juga harus ada tugas khusus. Nah baik Bung, ada persoalan-persoalan tantangan yang baru. Kita hidup dalam moral force atau era globalisasi. Banyak sekali warisan-warisan peninggalan leluhur kita terkait dengan nilai atau karakteristik, terutama kejujuran, sifat gotong royong, dan memiliki nilai sosial yang tinggi sesuai dengan tingkatan intelektual mahasiswa itu sendiri. Nah, apakah ini kawan-kawan dalam membatasi diri masuknya dengan era globalisasi? Kita lihat kan banyak budaya-budaya luar masuk, bisa memanage agar itu bisa melakukan kontrol supaya budaya kita ini seperti yang kita sampaikan tadi bisa tetap dijaga, karena banyak asumsi masyarakat sekarang terhadap mahasiswa itu agak miring nih, Bu. Artinya banyak yang menyampaikan bahwa mahasiswa itu tidak becus, mahasiswa selalu ini. Nah, bagaimana tanggapan Bung Nimo sendiri terkait dengan hal itu? Kita akan menjalani era 5.0, era digitalisasi. Iya. Semua berbasis internet. Tapi kalau kita sadar betul bahwa budaya sebagai karakteristik kita masyarakat itu harganya yang tidak bisa ditawar-tawar, meskipun ada hal-hal lain yang menghampiri. Bukan berarti kita menutup diri terhadap kemajuan, tidak. Tapi kita berkolaborasi dengan dunia-dunia evolusi yang sudah mulai berkembang atau 5.0. Nah itu bagaimana? Apakah kita sudah siap? Nah ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Apakah generasi sekarang sudah disiapkan betul untuk era Hal yang demikian ya. Nah memang banyak isu-isu ini. Tapi sekarang bagaimana? Kami di generasi muda yang sekarang ini mencoba berupaya mengikuti, tapi tidak terbawa arus dengan kita menggunakan platform media sosial, berkampanye, menyuarakan isu-isu yang sedang berkembang, ya kan, dengan media sosial Facebook, Twitter, YouTube. Segala media sosial kita gunakan itu bukti bahwa kita mampu beradaptasi dengan era kemajuan. Lalu yang mungkin ini yang pertanyaan kita tentang masalah keraguan masyarakat terkait dengan kualitas masyarakat secara umum terkait dengan kondisi mahasiswa yang saat ini. Artinya banyak asumsi-asumsi secara umum bahwa mahasiswa adalah penerus bangsa, atau kalau kita persempit, penerus daerahnya masing-masing yang bisa menjembatani. Nah, tentu mahasiswa itu harus memiliki karakter atau memiliki wawasan yang luas. Nah, melihat dengan hal-hal yang demikian, apakah kita mampu sebagai mahasiswa mengontrol diri terkait dengan hal-hal yang mungkin mengganggu jalur untuk menuju yang tadi? Ya saya cukup bisa dengan soal diksi penerus. Kalau saya pribadi berpikir penerus. Kalau generasi penerus kita akan meneruskan hal-hal yang sudah ditinggal. Begitu. Kita generasi harus menciptakan yang baru ya. Kita coba berkaca 23 tahun ekonomi daerah. Ya. Apakah kita layak meneruskan itu? Ini masih. Nah, jadi saya memilih istilah yang sedikit lebih tertantang, pencetus, memberi gerakan-gerakan yang baru, gerakan-gerakan yang korupsi, kan? Yang atas benar. Jadi sistem bottom up, bukan top down. Ya. Ketika itu terus ke level apa, misalkan itu merasakan apa. Tapi kalau kita coba terus mengkonstruksi pikiran generasi muda dengan terus ya akan sangat
Saya cukup gelisah dengan soal diksi. Makanya saya coba campaign dengan istilah pencetus. Kita generasi mentawai, jadilah generasi pencetus. Bukan meneruskan apa yang masih ya. Sehingga muncul ide-ide baru. Karena Socrates pernah, jika generasi muda berbicara soal ide-ide, dia itu sudah jatuh tinggi. Itu Socrates yang katakan ya. Tahu gitu. Nah, makanya saya coba kita membangun ide-ide. Nah, ide-ide itu kan bukan penerus, tetapi pencetus. Nah, saya berharap generasi muda ini menjadi generasi pencetus untuk generasi berikutnya. Ya, Bung, tadi sempat menyinggung artinya kita singgung sedikit lah masalah terkait dengan 23 tahun otonom. Ini juga menjadi agak menggelikan. Kita juga sering melihat status rekan-rekan mahasiswa juga kawan-kawan yang lain. 23 tahun otonomi daerah masih banyak hal-hal, artinya kita masih jauh sangat tertinggal. Sekarang kan untuk menjadi ketertinggalan ada yang namanya SDGs itu kan, akses internet yang sangat masalah jalan juga harus bisa diakomodir dengan baik supaya perekonomian masyarakat itu bisa sejalan. Bagaimana pandangan Bung Mimu sendiri terkait dengan 23 tahun otonomi Mentawai ini berdiri? Sejauh mana sih secara perubahan atau apa di daerah termasuk seperti di Sipakap, di Siberut? Nah, saya pernah membaca skripsinya Sumario Tatubeke, putra asli Mentawai, jurusan sejarah Universitas Andalas. Judulnya itu terkait sejarah Mentawai pasca 98. Lebih tepatnya itu pasca masa jabatan Bupati Sumatera. Saya membaca ada yang paling menarik misalnya, ketika tokoh-tokoh Mentawai pergi ke Jakarta, apa aspirasi mereka? Kenapa kita harus keluar dari Kabupaten Padang? Ya, yang paling sering didengar adalah soal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beberapa poinnya kita baca sama-sama di skripsi. Coba kita bandingkan sekarang pasca otonomi 23. Apakah pendidikan sudah layak? Apakah kesehatan sudah layak? Apakah baru-baru ini update terakhir ini, hari ini tanggal 22 Mei 2023, saya baru mendapatkan informasi bahwa anak-anak sekolah dasar SD Depok yang di Siberut Baradaya, Desa Saburi itu sekolah beralaskan karung, tidak ada kursi. Ini suatu gambaran catatan, Bu, 23 tahun otonomi daerah ya kan. Apakah kita tidak punya wakil rakyat? Kita punya 20 wakil rakyat untuk menyuarakan itu. 20 kali. Jadi kita coba menyuarakan. Bukan berarti ketika kita mengkritik atau menaikkan isu itu bukan berarti kita tidak suka dengan sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah. Tidak. Memang itu harus peran kita sebagai. Tapi ada hal-hal yang kurang yang harus kita bicarakan dan harus diimplementasikan. Terkait soal kesehatan. Ini kan menjadi gonjang ganjing. Kita punya kebudayaan ada SPW, kemudian kita punya pemerintahan ada puskesmas yang menyediakan fasilitas kesehatan. Apakah sudah tercukupi? Belum. Ya. Sudah berapa masyarakat kita yang selalu duduk di kota Padang untuk berobat? Itu bukti bahwa standar pelayanan kesehatan Masih kurang. Ya, Jauh tertinggal di daerah 19 kabupaten kota. Yang ketiga soal infrastruktur. Ya, Bagaimana kita soal aksesibilitas? Masih banyak yang ini soal jalan. Bagaimana menghubungkan dari desa satu ke desa. Tetapi bukan berarti pemerintahan kita tidak bekerja. Pemerintahan kita bekerja, berusaha semaksimal mungkin. Namun belum sesuai ekspektasi kita 23 tahun. artinya kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan ini sebatas wajarnya karena terkait dengan kan mahasiswa memang artinya peran sangat penting di dalam perjalanan birokrasi pemerintahan. Nah, ketika ada salah satu birokrasi yang tidak sejalan, artinya tidak seimbang, mahasiswa wajib
sebagai oposisi yang kontrol pemerintahan dari luar pemerintahan itu sendiri wajib bersuara. Makanya tentu daripada pihak pemerintah apabila ini menyinggung, tentu kami mohon maaf, artinya perlu kita sampaikan supaya mengingatkan kembali. Nah, ini pertanyaan yang kita sampaikan terkait dengan hal-hal perkembangan daerah. Yang kedua, masalah kontribusi mahasiswa terkait dengan daerahnya sendiri. Yang ketiga, masalah kualitas mahasiswa. Semoga harapan kita kan mahasiswa ini bisa lebih meningkatkan lagi kualitas mereka sebagai mahasiswa, agar ke depan seperti apa yang disampaikan tadi tidak melanjutkan pembangunan tetapi menjadi salah satu pencetus lah. Artinya kalau kita mengikuti arus, ada orang menyampaikan salah satu tokoh kan boleh melebur tapi jangan terakhir. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari para kawan-kawan kita dari Instagram Pinurut ID. Bung Eko, ekspektasi setelah selesai kuliah kira-kira apa? Cita-cita ya? Ya, Dengan cita-cita, saya ingin menjadi orang yang bebas. Ya. Itu sebenarnya konteks. Tapi kalau orang mengatakan, kamu apakah kamu tidak punya mimpi? Saya punya mimpi. Saya di beberapa canda dengan kamu, mimpi saya sederhana. Saya menjadi ketua tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Itu cita-cita sederhana saya. Tapi maksud saya sebenarnya bagaimana mengakomodir suara-suara di daerah kami yang sampai saat ini belum terjangkau. Bagaimana kita mau bisa menyampaikan itu? Ya kan, sebenarnya kan kita lebih mengetahui karena kita berada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Baik, sobat Sokut semua, sebelum nanti kita dikasih pesan penutup kepada Ronimus, ada pernyataan daripada Widi Tukul. Jangan pernah kau penjarakan ucapanmu jika kau masih menghamba kepada ketakutan, maka kita akan memperpanjang perbudakan. Tentunya kawan-kawan, semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi salah satu menjadi salah satu bahan pembelajaran untuk kita lebih gigih, giat belajar, lebih fokus dan memperkaya ilmu dalam organisasi, karena organisasi membentuk karakter kita sebagai generasi penerus yang memiliki kualitas. Nah, pesan terakhir ini Bung Nimus kepada kawan-kawan kita, Kawan-kawan Sokut ya. Jadi kawan-kawan Sokut, jadilah generasi terus minimal dengan keluarga bertekad, sehingga seperti yang saya katakan ada Bang Nimus efek. Nah, ya, bisa jadi juga Irfan efek, ya kan? Bisa. Nah, jadi ini dengan media ini Sokut berarti ada Sokut efek. Sokut apa efeknya bagi orang-orang yang mendengarkan atau menonton channel ini? Jadi jangan subscribe. Baik, terima kasih kepada sahabat Sokut semua. Pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa tetap ikuti perkembangan berita terbaru di channel Sokut Sosial Capital Update. Kami akan menyajikan berbagai informasi, pengalaman daripada kawan-kawan. Tentunya jangan lupa subscribe dan like, tonton terus perkembangan Sokut. Terima kasih.